Suatu ketika teman wanitaku datang ke rumah kami dengan ketakutan merasa dibuntutin oleh seseorang. Dia datang ingin minta bantuan Roy. Dia membawa teka-teki yang hanya suaminya yang tahu jawabannya. Sebuah rahasia yang disimpan suaminya rapat-rapat selama ini. Apaan sih? Kok ini suaranya kayak di luar mobil nih? Apaan sih? Kayak di atas mobil nih. Ini apaan sih? Aneh, gak ada apa-apa juga nih. Udah. Lihat nih, tendangan penalti Maradona. Lihat ya Roy. Ayo Roy, kamu harus bisa. Yeh, kayaknya Roy menang nih Nina. Bantuin Roy, ayo. Wah, Kamu Nina. Dah, gol kok. Kamu curang ya? Gak curang kok. Kita pulang Eko. Kok kita pulang sih? Kita baru aja main. Roy harus tolongin temannya mama kok. Udah kok, ayo. Hantu! Hantu! Roy! Roy, tunggu Roy! Tolong! 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 Mas, tolong mas! Mas, tolong mas! Mas, tolong mas! Ada orang jahat di mobil aku mas! Ada apa, Mbak? Itu mas, ada orang jahat di mobil aku mas! Tolongin aku mas! Oh ya udah, Mbak tunggu sini ya, biar kami yang periksa. Iya. Ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa, Mbak. Tapi beneran mas, tadi aku ngeliat ada orang jahat di mobil aku. Ada wanita serem mas di mobil aku nggak bohong mas, beneran. Tapi nggak ada siapa-siapa, Mbak, di dalam mobil. Iya benar. Ya udah kalau gitu, mas, tolong aku. Makasih mas. Iya. Permisi ya, Mbak. Permisi ya, Mbak ya. Halo? Lan, tolongin aku Lan. Kenapa? Ada apa? Iya Lan, tadi aku lagi di jalan. Terus kayaknya ada yang buntutin aku. Siapa? Aku nggak tahu Lan itu siapa. Aku sekarang bingung harus kayak gimana. Iya udah kamu kesini aja dulu deh ke rumah aku ya. Ya udah kalau gitu. Ada apa, Mbak? Naomi, dia ditelepon ketakutan, katanya ada orang yang lagi ngejar dia, buntutin dia terus. Oh ya, bisa jadi. Soalnya kan Naomi orang kaya. Mungkin ada orang yang mau mengincar dia kali. Terus dia di mana sekarang? Dia di jalan, aku suruh kesini sih Pak. Kasian, habis dia ketakutan. Ya, benar. Lani, Lani, Lani tolongin aku Lani. Lani, tolongin aku Lani. Iya ya, udah tenang aja, kamu aman kok di sini. Iya, kenapa sih? Ada yang buntutin kamu? Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa kalau aku diawasin terus. Nggak ada siapa-siapa. Harusnya kalau ada yang ngikutin kan kelihatan. Iya, kamu yakin ada yang buntutin kamu? Aku
yakin banget. Ngapain aku bohong? Ngapain juga aku ngarang cerita? Udah, sekarang kamu tarik nafas dulu dalam-dalam. Udah agak tenangan? Tadi aku juga udah periksa kan gak ada siapa-siapa yang buntutin kamu. Tapi aku tuh nggak bohong. Tadi tuh aku bener-bener diikutin sama wanita yang wajahnya serem banget. Aku yakin ada yang ikutin aku, Lani. Tenang, Naomi, tenang. Kenapa, Pi? Ada roh jahat masuk ke dalam rumah kita. Lani, aku takut, Lani. Tenang ya, tenang. Kami merasa sangat kaget dengan kedatangan Naomi yang merasa dibuntutin seseorang. Kami berpikir Naomi dibuntutin orang jahat yang akan merampoknya. Karena Naomi memang terkenal sebagai orang kaya. Saya dan papanya tidak melihat ada yang berniat jahat pada Naomi. Tapi Naomi ngotot dan yakin banget. Padahal dia nggak lihat orang yang membuntutin dia. Lani, aku tuh bener-bener nggak lagi menghayal ataupun berhalusinasi. Tadi tuh aku bener-bener ngedenger ada suara yang nginjak-nginjak kap mobil aku, Lani. Aku yakin, Lani, pasti ada yang ngikutin aku. Iya, tapi siapa? Dari tadi diperiksa nggak ada siapa-siapa. Aku juga lihat wanita serem banget, Lani. Tapi pas aku minta tolong sama warga, dia udah nggak ada, Lani. Oh, Roy, gimana Roy? Kenapa, Pi? Hanya Roy yang bisa menolong Naomi. Iya, Lani, aku kesini juga mau minta tolong sama Roy. Karena aku tahu Roy itu punya kelebihan. Iya, tapi dia tadi lagi main keluar sama kokonya. Ah, itu Roy. Roy, ini ada temannya Mama, Tante Naomi. Dia butuh bantuan kamu. Roy bisa bantu lihat apa yang terjadi sama Tante Naomi. Iya, Roy. Tolong bantu Tante, Roy. Sebentar, Tante. Roy sayang. Roy. Kenapa kamu, Nak? Roy gak apa-apa kok. Roy, kamu gambar apa, Roy? Roy ngegambar apa yang dilihat pakai mata batinnya. Tante, ini gambarnya. Gambar apa itu, Roy? Harus juga kurang tahu, Tante. Tante, yang pasti pria ini bernama Om Darwin. Itu kan suami aku, Roy. Terus gambar yang wanita itu lagi sedang gendong bayi itu siapa, Roy? Apa itu maksudnya, Roy? Sepertinya ini sesuatu yang terjadi di masa lampau, Tante. Dan itu semua terjadi pada Om Darwin. Kuncinya juga ada pada Om Darwin. Suami aku selingkuh gitu? Hah? Bukan, Tante. Tante jangan salah paham. Maksud Roy bukan gitu, Tante. Aku nggak terima. Roy sudah menuduh suami aku untuk selingkuh. Iya, dengerin dulu penjelasan Roy ya. Udahlah, Lani. Anak kamu sudah membantu aku dengan memfitnah suami aku untuk selingkuh. Makasih. Tante. Naomi. Roy, mau kemana? Ada yang ngikutin Tante Naomi. Pasti hantu ini membuat Tante Naomi selalu merasa dibututi seseorang. Kalau aku beritahu sekarang,
Tante Naomi malah akan tambah marah dan ketakutan. Pokoknya Roy harus coba berkomunikasi dengan hantu perempuan itu. Kau jangan ganggu aku, Roy. Kenapa, Roy? Hantu perempuan itu masuk ke mobil Tante Naomi. Kok kamu nggak bilang ke Tante Naomi? Roy takut Tante Naomi nama marah sama Roy dan bilang Roy nakut-nakutin. Biar Mama yang jelasin. Hah? Naomi! Naomi! Sembarangan aja sih Roy. Pakai nuduh suami aku selingkuh lagi. Nggak mungkin lah dia macam-macam. Dia orangnya baik kok. Udahlah, ini hanya halusinasi itu aja. Iya, diam gak sih? Sini. Pergi, jangan ganggu! Apa, Bu? Ada apa? Ada orang yang meneror saya. Di mana, Bu? Itu di dalam mobil. Cepat kalian periksa. Periksa di bagasi. Di bagasi kalian. Loh, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa, Bu. Kalau ada yang sembunyi pun pasti kelihatan, Bu. Emang Ibu lihat orangnya? Saya cuma dengar suaranya sih. Kalau ada suaranya ada orangnya, Bu. Bener, Bu. Roy, Mama jadi nggak enak deh sama Tante Naomi. Kesannya tadi tuh kayak kita nuduh suaminya yang enggak gitu, Roy. Tapi kan Roy jelasin apa yang Roy lihat, Mah. Jadi benar, suaminya Tante Naomi itu punya hubungan dengan dua perempuan itu. Enggak kok. Gimana ya jelasinnya? Ya terus apa maksud kamu menggambar suami Naomi dengan dua perempuan yang masing-masing menggendong bayi, Roy? Roy juga belum tahu, Pak. Cuman itu yang Roy bisa jelasin dan yang Roy lihat. Roy akan coba lihat lagi apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Mah. Tapi Pak, Mah, Roy gak dapat penglihatan apa-apa lagi selain itu. Apa yang digambarkan sama Roy itu semuanya emang benar. Tapi aku kurang yakin ya kalau suami aku sampai selingkuh. Masalahnya nggak ada tanda-tanda aneh sama dia. Halo, sayang. Kamu udah pulang? Iya, Mas. Aku mandi dulu ya? Mas, bentar, Mas. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Nggak bisa ntar. Sekarang aja sih, Mas. Ada apa sih? Sebenarnya Mas itu aku ini cuma satu-satunya perempuan dalam hidup Mas atau emang ada perempuan lain? Kamu ini ngomong apaan sih? Jadi kamu curiga sama aku kalau aku selingkuh? Enggak, Mas. Mas tinggal jawab aja sih. Kamu itu satu-satunya wanita dalam hidup aku. Puas. Kalau gitu Mas nggak punya anak lain dari perempuan lain juga? Astaga, Naomi. Aduh. Tolong kamu sebutin orang yang udah fitnah aku. Siapa? Siapa dia? Udahlah, Mas. Aku nggak bisa bilang sekarang. Aku cuma pengen mastiin aja sama kamu, Mas. Jadi kamu lebih percaya siapa? Orang itu apa aku? Roy sudah berusaha melihat dengan mata batinnya tentang maksud gambar yang dibuatnya. Tapi ternyata tidak bisa
Tapi saat Roy berada di kamarnya, dia melihat penglihatan yang semakin membingungkan masalah. Karena awalnya kita beranggapan tidak ada hubungannya dengan masalah Naomi. Jadi sebenarnya apa maunya hantu perempuan itu, Roy? Roy juga gak tahu apa mau dia. Tapi aku ngerasain aneh, Roy. Hantu perempuan itu jahat dari kekuatannya. Roy juga merasakan akan ada bahaya yang menimpa keluarganya Tante Naomi. Kamu coba nanya sama hantu perempuan itu. Udah, tapi dia malah marah. Suara apa tuh? Kalian denger gak? Suara apa tuh, Roy? Roy kayak denger suara anak kecil nangis gitu. Kayak ketakutan gitu. Emang kalian gak denger? Suara apa? Masa kalian gak denger? Mungkin itu suara hantu, Roy. Roy yakin gak mungkin suara hantu. Makanya kalian gak bisa denger. Orang kita gak denger apa-apa ya? Iya. Roy harus cari tahu tentang ini. Roy, mau kemana? Roy. Roy. Roy, ada apa, Roy? Kek, tadi Roy denger suara anak wanita gitu. Kakak denger gak? Enggak. Hah? Kalau mama sama papa denger gak? Mama nggak dengar apa-apa. Kok Roy denger sih? Jangan ganggu aku. Suara itu muncul lagi. Roy, kamu. Suara itu minta pertolongan. Roy, sembahyang, Roy. Iya, Kek. Jangan ganggu aku. Mama tolong aku. Sayang, kamu kenapa, sayang? Cantik, kamu kenapa, sayang? Aku takut, Bang. Kamu takut apa, sayang? Kamu mimpi buruk ya? Enggak, Pak, aku mimpi. Tadi aku lihat ada makhluk serem masuk ke kamar aku, Pak. Serem sayang, kamu yakin? Iya, Mak, aku yakin. Aku lihat sendiri. Jangan-jangan ada orang yang menyusup ke sini dan meneror kita. Security! Pak Ujang! Ya Pak, ada apa Pak? Pak Ujang periksa, jangan-jangan ada orang yang menyusup ke sini. Periksa sekarang, Ujang. Siapa? Mas, kita harus tambah keamanan di rumah kita. Tapi Mbak, kita itu udah punya 2 security di sini. Ya, Papa rasa udah cukup. Gak cukup lah, Mas. Aku ngerasa tuh di sini udah nggak aman. Ini kan demi keamanan keluarga kita, Mas. Pak Ujang. Ya Pak. Tolong Pak Ujang cari buat bantuin Pak Ujang jaga di sini ya. Baik Pak, baik Pak. Kira-kira kapan mereka mulai kerja Pak? Sekarang juga. Baik Bu. Pak, saya akan suruh 2 orang teman saya untuk mulai bertugas hari ini juga. Bagus Pak Ujang, terima kasih ya. Ya udah, mulai sekarang kalian semua harus perketat penjagaan di rumah kita. Di gerbang depan, dalam rumah, sama di belakang rumah. Baik Bu, saya akan atur pembagian tugasnya. Sekarang kalian bubar. Baik Bu. Baik. Udah tenang. Aduh, dingin banget sih malam ini. Tidur ah. Roy, Kakek, kamu harus hati-hati ya. emangnya kenapa, Kek? Ada yang enggak wajar. Gak wajar gimana? Rumah ini keras sekali. Kakek kepanasan
kok kakek malah kepanasan sih? Justru Roy malah kedinginan. Roy! Roy, Aku di mana? Hah? Ini pasti bukan mimpi. Orang perasaan tadi Roy belum tidur kok. Suara bayi? Suara bayi siapa? Roy kenapa kek? aku nggak tahu. Aku nggak Roy! tahu. Roy! Ma! Ma! Ini Roy kenapa nih? Ma! Ma! Kok? Itu Roy! Ya ampun, Roy. Roy, sayang bangun Roy. Roy bangun. Dengar suara Mama Roy. Roy bangun Roy. Roy bangun sayang. Roy. Mama, Papa! Itu kan suara masa Papa. Mereka nggak bisa denger aku. Berarti aku ada di alam lain. Aku harus keluar dari sini. Kok aku di pemakaman? Makamnya kecil banget. Jangan-jangan ini makamnya bayi atau anak kecil. Dan berarti suara tangisan bayi tadi berasal dari makam ini. Suara siapa itu? Mama, Papa, kakek, koko. Roy, pulang Roy, pulang Roy. Kamu kenapa sih tadi Roy? Emangnya tadi Roy kenapa? Tadi tuh kamu tidur, tapi matanya melotot. Roy juga gak ngerti kenapa Roy tadi tiba-tiba kayak gitu. Ya udahlah, yang penting kamu nggak apa-apa. Iya, Ma. Saya dan papanya Roy jadi semakin bingung karena merasa semua yang dialamin Roy sepertinya tidak ada hubungan dengan masalah Naomi. Kami sempat berpikir apakah Roy sedang mendapat penglihatan dari dua kasus yang berbeda. Saat itu kondisinya sangat membingungkan termasuk buat Roy. Tadi kok aku bisa gitu ya? Biasanya aku bisa kontrol. Kok tadi susah banget sih rasanya? Kalian kenapa datang ke sini? Kita lagi penasaran. Tadi kamu kenapa? Kok bisa tiba-tiba nggak sadarkan diri? Orang juga gak tahu. Waktu kamu nggak sadar, kamu lihat apa, Roy? Ya Roy, Roy dengar suara tangisan bayi. Tapi dia gak muncul wujudnya. Cuman gitu doang, Roy. Enggak, Roy juga ke kuburan. Di sana Roy kayak lihat ada kuburan bayi atau kuburan anak kecil gitu. Di sana juga Roy dikagetin sama suara hantu perempuan itu. Dia ngomong apa ke kamu, Roy? Dia gak ngomong apa-apa. Dia cuman ketawa-ketawa doang. Aneh, hantu perempuan itu diajak ngobrol baik-baik, nggak mau. Mungkin kalau kalian yang ngomong, dia mau kali. Kalian coba aja. Ya Roy, kita bakalan coba. Ayo Ning, kita cari dia. Ya. Kita sudah sampai nih di rumahnya. Iya Ning. Ayo, kita secepatnya harus bantuin Roy. Ayo kita masuk. Yuk. Aduh. Ih, Ning, kamu lebih banget sih. Cuma jatuh kayak gitu aja kesakitan. Kan jatuh aku kali, bukan kamu. Gimana sih? Kan kamu hantu. Oh iya ya. Ini datang. Itu kayaknya iya deh. Kalian tidak boleh masuk ke area kekuasaanku untuk kecil. Aku buka hantu kali. Iya. Sini nih kita kabur. Ayo. Serem tau. Kalian kenapa?
Roy, kamu ngeliat apa kita ketakutan begini? Pakai nanya lagi. Ketakutan kenapa? Roy, tadi kita ketemu hantu perempuan yang ngeganggu keluarga teman mama kamu itu, Roy. Serem banget. Bagus dong. Kalian udah ketemu kan? Iya. Terus gimana? Iya, Roy. Apanya yang bagus? Hantu perempuan itu serem banget. Iya, badan aku sampai meriang waktu melihat dia, Roy. Iya, Roy. Serem banget tahu. Kalian kan sama-sama hantu. Kok takut sih? Manusia juga bisa takut kan sama manusia yang lain? Iya sih. Hantu juga sama kan, Roy? Maaf, Roy. Yang buat ini kita nggak bisa bantu. Soalnya ngeri banget tahu. Iya, Roy. Ngeri banget. Suara apa ya itu? Jangan-jangan maling. Gak ada orang. Mungkin perasaan aku aja. Anakku mana? Mana anakku? Siapa kamu? Security! Security! Ada apa? Ya, Pak. Kalian gimana sih? Udah jelas-jelas ada orang yang masuk dan melakukan teror. Kalian malah asik-asik tidur. Kita siaga terus kok, Pak. Kita tidak melihat ada yang mencurigakan. Benar, Pak. Udah jelas ada orang yang masuk dan melakukan teror. Cepat kalian periksa semua ruangan. Cepat. Baik, Pak. Setelah kita cari-cari, gak ada yang mencurigakan. Iya bener. Ya mana mungkin ada orang yang bisa masuk tanpa sepengetahuan kita. Iya. Si bos yakin banget ada yang masuk mau neror. Atau jangan-jangan yang nyusup bukan orang. Bukan orang gimana? Maksud lu setan? Ya, itu. Hari gini masih percaya sama setan. Kalau ada, gua makan tuh setan. Tak kabur lu. Ntar giliran disamperin aja ngibrit. Yaudah, kita lanjut deh carinya. Yaudah yuk. Setan! Lah, ini orang kenapa nih? Bangun! Bangun! Malah tidur lagi. Bangun! Ayo nyari! Hantu wanita yang sangat menyeramkan itu terus meneror keluarga Naomi. Bahkan hantu wanita yang menyeramkan itu sudah menampakkan diri di salah satu security di rumah Naomi, hingga membuat semua yang ada di rumah Naomi menjadi takut. Hal ini membuat Naomi gusar dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Kami tidak menemukan ada hal mencurigakan atau tanda-tanda orang lain masuk ke rumah ini, Pak. Tapi Pak, saya mengalami sendiri, Pak. Orang itu menakut-nakuti kami dengan membuat suara, menggeser barang-barang, bahkan membanting perabot, Pak. Iya Pak, anak saya sampai histeris karena dia ketakutan. Orang itu terus-terusan menakut-nakuti anak saya, Pak. Jadi kalian berdua pernah melihat langsung orang lain melakukan semua ini? Ini belum bisa dibuktikan kalau ada orang lain yang masuk ke dalam rumah ini. Jadi, menurut Bapak gimana, Pak? Sementara ini hanya dugaan kami. Kalaupun ada teror, ini dilakukan oleh orang dalam dengan cara tertentu. Orang dalam? Maksudnya? Ini baru dugaan. Apa kalian berdua pernah ada masalah dengan pegawai di rumah ini? Pak, selama ini kami belum pernah ada masalah dengan pembantu, babysitter, bahkan dengan security, Pak. Iya Naomi, kamu tenang ya. Nanti aku bilangin ke Roy pasti mau bantu. Iya. Kenapa Naomi? Saya minta tolong sama Roy. Ah itu Roy?
Roy, tadi tante Roy udah tahu mah. Pak. Gimana Roy? Roy langsung telepon Tante Naomi-nya aja ya. Mama nggak dikasih tahu. Main rahasia-rahasiaan. Halo Roy, Halo Tante. jadi gimana hasilnya Roy? Siapa orangnya? Nggak ada Tante. Maksud kamu? Gak yang jahat kok sama keluarga Tante. Kalau gitu siapa Roy yang selama ini meneror keluarga Tante? Roy gak bisa kasih tahu sekarang Tante. Cantik sayang. Bangun dong sayang, ini kan udah siang. Aduh, kamu ini mentang-mentang libur sekolah, bangunnya siang terus. Ayo bangun sayang. Bangun ah, bangun, bangun. Apaan ini? Kok banyak kembang kemboja di sini? Baunya bau banget lagi nih. Ini kok... Ini kayaknya tanah kuburan deh nih. Ayo sayang, 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 bangun, bangun, bangun sayang. Ina! Tati! Iyanya, kalian tuh gimana sih? Kenapa ada bunga kamboja sama tanah merah di kamarnya Cantik? Hah? Bunga kamboja sama tanah merah? Tadi saya sama Ina beres-beres kamarnya Non Cantik, nggak nemuin kayak gitunya. Ya tapi buktinya ada, tadi saya lihat. Gimana sih nih? Mungkin lewat jendela kalinya kena angin. Aduh kamu tuh gimana sih? Di luar itu kita nggak punya pohon kamboja. Ngaco aja sih kalian. Yaudah bersihin semua. Bersihin. Baiknya. Cantik sayang, anak mama udah bangun ya? Sayang, tadi kamu waktu di kamar ada hal sesuatu yang ganggu kamu atau dengar sesuatu nggak? Enggak mah, Cantik tidur nyenyak kok. Emangnya kenapa mah? Nggak apa-apa sayang. Ya udah deh kalau gitu. Kok aneh ya? Kenapa bisa ada bunga kamboja sama tanah kuburan ini? Siapa yang naroin sih? Iseng aja. Ada apa sih, Ma? Setan ya Tuhan, di kolong ada setan. Nggak ada apa-apa kok. Saya yakin Tuhan, saya itu ditarik setan. Kamu itu jangan ngomong sembarangan ya? Kamu nakutin anak saya? Hah? Maafnya. Maaf, maaf. Mana nggak ada setan juga? Kamu itu cuma berhalusinasi, tau nggak? Tapinya, Tapi, nggak ada tapi-tapian. terus tadi saya ditarik siapa ya Nya? Diam kok. Kejadian-kejadian aneh terus muncul di rumah Naomi. Tapi mereka terus menyimpulkan itu adalah teror. Teror dari seseorang yang berniat jahat kepada mereka. Enggak terpikir oleh mereka kalau itu perbuatan makhluk gaib. Papa kamu udah berangkat kerja. Sekarang Mama pamit berangkat kerja juga ya. Ya udah, kamu mandi sana sama Bi Ina. Iya mah. Salim. Dadah sayang. Ada mama. Dah, yaudah Ina. Aneh banget. Padahal kan belum saya pencet remote-nya, tapi udah kebuka sendiri. Saya nggak boleh takut sama perasaan saya sendiri. Ada apa, Bu? Mobil sama tipnya nyala sendiri. Padahal belum saya nyalain, Pak. Masa? Mungkin cuma korslet doang kali, Bu. Gak mungkin lah, ini kan mobil baru. Gimana sih?
Sudah, saya coba periksa dulu ya, Bu. Kok mati? Kamu ngapain mobil saya? Nggak saya apa-apain, Bu. Beneran. Saya jadi merinding. Naomi, kenapa sih? Kok panik banget? Pelan-pelan dong. Lan, aku butuh bantuan Roy. Kayaknya aku mulai yakin yang dikatakan Roy. Kalau yang ngikutin aku itu sama keluarga aku tuh bukan orang, tapi hantu. Ya udah, kamu kesini aja ya, ceritain semua di sini ya. Oke. Suruh Tante Naomi buat berdoa di jalan. Naomi, kata Roy, kamu sepanjang perjalanan harus sambil berdoa ya. Kenapa, Lan? Roy nggak kasih tahu, tapi kamu lakuin aja deh ya. Hati-hati ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Oke, makasih Ran. Emang kenapa sih Roy? Ada hantu wanita. Dia duduk di kursi belakang mobil. Kok kamu nggak kasih tahu Tante Naomi sih? Roy takut Tante Naomi malah takut nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan anakku. Pergi kamu, pergi! Aku akan ambil anakku. Pergi! Ada apa Roy? Ada anak kecil yang mau lompat dari balkon. Siapa Roy? Nggak tahu mah. Lani buka pintunya Lani. Lani tolongin aku Lani. Lani tolongin aku Lani. Iya tenang, kita pasti tolongin kok Naomi. Roy, Tante minta maaf sama kamu Roy, karena kemarin Tante udah marah-marah sama kamu Roy. Nggak apa-apa kok Tante, Roy maafin kok. Roy, tolongin Tante Roy. Semua yang terjadi itu nggak masuk di akal bagi Tante. Ada bunga kamboja, tanah kuburan, dan asisten rumah tangga Tante sampai ditarik ke kolong tempat tidur. Dan mobil Tante juga bisa nyala sendiri. Roy, tolong bantuin Tante Roy. Naomi, tenang dulu. Kalau kamu cara ceritanya kayak gitu ya kita semua nggak ngerti. Masuk ke dalam dulu aja yuk, kita cerita di dalam aja yuk. Iya, masuk. Beberapa hari ini, aku dan keluarga aku mengalami kejadian yang sangat aneh. Aku udah nggak kuat dengan semua ini. Maaf Tante. Yang Roy pernah tunjukin itu bukan berarti kalau suami Tante punya 2 istri. Iya Roy, maafin Tante juga. Waktu itu Tante kesal dan langsung menyimpulkan seperti itu. Satu lagi Tante, Roy boleh lihat foto keluarga Tante gak? Ada Roy. Ini Roy. Kayak gini Tante, dia akan lompat dari balkon. Roy, anak aku mau lompat dari ketinggian. Iya Tante. Jangan sampai biarin itu semua Roy. Roy, Tante minta tolong sama kamu. Tolong selamatkan anak Tante Roy. Tante harus gimana Roy? Dan kenapa anak Tante mau lompat dari ketinggian? Semua itu kuncinya ada pada suami Tante. Jadi maksud kamu semua kejadian ini bersumbernya hanya pada suaminya Naomi? Bener Pak. Mas Darwin, apa yang kamu lakukan Mas? Tante, tapi sebelum Roy dong anak Tante, Roy butuh bicara dulu sama suami Tante. Naomi, coba deh kamu telepon suami kamu, suruh dia kesini. Iya.
Halo? Mas, Mas harus keluar dari kantor sekarang, Mas. Kamu ini ngomong apa sih sayang? Aku lagi banyak kerjaan. Iya, tapi Mas, ini demi kebaikan Mas. Aku harus selesaiin kerjaan aku. Pergi kamu! Aku mau anakku! Kamu harus tanggung jawab! Pergi kamu! Kamu tidak akan bisa menembus benang kali ini. Tidak akan bisa lari dariku! Naomi. Kamu gimana, Neng cantik? Aduh, Neng cantik. Ada apa, Nah? Aku tadi tinggalin Neng cantik di kamar. Pas aku balik dari dapur, Neng cantik nggak ada. Waduh, gawat. Ayo cepat kita cari. Naomi, Mas, kok kamu bisa tahu sih kejadian buruk terhadap aku di kantor tadi? aku nggak tahu, Mas. Roy yang tahu. Om pakai jimat? Jimat? Mas, sejak kapan kamu pakai jimat, ha? Asal kamu tahu ya Roy, saya tidak pernah pegang jimat. Kamu pasti salah. Neng cantik, kemana sih? Keluar dong. Jangan bikin kita bingung. Iya, kemana ya, Neng cantik? Neng. Neng. Roy, kenapa sih? Kok cemberut gitu? Tadi Roy kasih tahu suami Tante Naomi, Roy malah dimarahin coba. Kamu harus sabar, Roy, ya. Iya, Kek. Jangan ganggu aku. Mama, tolong aku, Mama. Roy, apa yang kamu lihat? Anaknya Tante Naomi dalam bahaya, Kek. Berarti kamu itu harus tolongin Tante Naomi. Iya, kamu susul mereka. Cepat, cepat. Gak ada gimana sih? Kita nggak ada lihat tadi non cantik keluar dari rumah. Iya, kan kita jaga di depan, Pak. Tapi Neng cantik nggak ada di dalam. Aduh, gimana bisa kagak ada sih? Palingan juga dia ngumpet tuh di dalam tuh. Yaudah. Kalau gitu sekarang kita nyebar aja. Cari non cantik sampai ketemu. Saya bersama Ima akan cari di dalam. Kalian cari sekitaran rumah. Baik. Jangan nyalain aku lah. Sudah. Ayo cari. Kami permisi dulu ya. Ya, semoga nggak ada kejadian-kejadian buruk lagi ya. Maafin Roy ya. Dia emang anaknya gitu, suka ceplas-ceplos. Apa yang ada di pikiran dia pasti langsung diomongin. Iya Mbak, nggak apa-apa. Tante, tunggu. Anak Om sama Tante dalam bahaya. Bahaya kenapa, Roy? Nanti Roy baru jelasin. Sekarang kita ke rumah Tante dulu. Ayo, Mas. Roy mencium maru-maru jahat yang kuat banget. Ya kita cepet temuin anaknya, Tante Naomi. Ayo. Sebentar. Anak Tante udah ada di genggaman hantu itu. Loh, kok kamu ada di sini? Cantik mana, ha? Tadi saya tinggal sebentar, Tuan, untuk siapkan makan siang. Tapi setelah balik lagi, non cantik sudah tidak ada. Kamu gimana sih? Nggak becus kerjanya? Bentar Tante, Om. Kayaknya anak Om sama Tante ada di rumah ini. Kamu yakin? Ada di mana, Roy? Roy yakin, Pak.
Kayaknya dia ada di balkon. Anak Om Sultan sedang berbahaya. Hah? Kita samperin aja yuk. Ayo cepetan. Cantik, sayang. Jangan di situ sayang, nanti kamu jatuh. Sini deket sama papa sayang. Kamu jangan bergerak sayang. Kamu diam di situ ya sayang. Jangan yang anak itu. Kembalikan anak itu. Kamu campur, Roy. Jangan. Ayo sayang, kita terbang seperti burung. Lompat dan terbang. Ayo. Anak tante dipengaruhi sama hantu wanita itu. Jangan ragu. Roy, itu hantunya. Roy, itu hantu yang kamu lihat selama ini? Iya, Mah. Berikan anakku! Mas, sebenarnya apa yang udah kamu lakuin, Mas? Anak kita dalam bahaya, Mas. Mas! Enggak. Aku tidak melakukan apapun. Mas, kamu punya rahasia apa, Mas? Aku tidak menyembunyikan apapun juga. Ya, Roy pasti salah. Mas, kamu jujur sama aku, Mas. Roy cuma bilang apa yang Roy lihat waktu tempat-tempatin Roy. Iya, Ben. Semuanya udah seperti ini. Sebaiknya kamu terbuka supaya masalah ini selesai. Om itu pakai jimat kan? Agar Om gak diganggu sama hantu perempuan itu kan? Enggak, tidak. Aku tidak menggunakan jimat. Apa ini, Mas? Hah? Aku akan menuntut balas. Kenapa kamu mau menuntut balas sih? Karena laki-laki ini telah mengambil anakku. Lepaskan Om Darwin! Tidak bisa, Roy. Lepasin! Aku akan membalaskan dendamku, Roy. Arwahmu akan ditayangkan selamanya kalau kamu lakukan itu. Gini, Roy akan suruh Om Darwin untuk akui kesalahannya. Tapi jangan sakiti Om Darwin agar arwahmu bisa tenang. Kamu harus tepati janji kamu. Kalau tidak, aku akan bunuh orang ini. Ya, Roy akan dapat janji Roy. Mas, tolong ceritakan semuanya dengan jujur, Mas. Sebentar, Tante. Tante pegang badan aku dan tutup mata Tante agar Tante bisa tahu kejadian sebenarnya. Terima kasih Naomi. Setelah kamu keguguran 3 kali, akhirnya kamu berhasil memberikan aku seorang anak. Seorang putri yang cantik. Kamu istirahat ya sayang ya. Biar aku yang urus anak kita. Ya. Bangun sayang. Jangan-jangan anak aku meninggal. Aku harus cari cara
supaya Naomi tidak tahu ini dan dia tidak depresi. Mengetahui kalau anaknya meninggal. Gimana caranya? Apapun itu harus aku lakukan. Aku harus melakukan sesuatu. Bayiku meninggal dunia. Gak mungkin. Ini bayi ibu. Enggak, ini bukan bayiku. Bayiku tadi memakai kain batik. Pasti ada orang yang menukar bayiku. Ini bukan bayiku. Sebaiknya kita pulang ya. Kok pulang, Mas? Aku kan harus pemulihan di sini, Mas. Minimal 3 hari kan kata dokter. Iya, kita bisa nyewa jasa buat pemulihan kamu di rumah ya. Ayo, ayo, kita. Astagfirullahaladzim. Suster. Aku mohon maaf. Ampuni aku, Naomi. Maafkan Papa cantik. Aku sudah menukar bayi dan buat ibunya tewas. Makanya aku pakai jimat. Supaya jimat itu melindungi diriku. Maafkan aku. Aku menyesal, Naomi. Aku menyesal. Tolong maafkan suami saya. Jangan celakai Cantik. Kalau kamu ingin diganti dengan nyawa, gantikan saja dengan nyawa saya. Aku akan bunuh kamu. Jangan bunuh papaku. Aku gak mau kehilangan papa. Rai, cepat lakukan sesuatu, Rai. Dengar kata anakmu. Jangan bunuh dia. Lagian, Rai udah tepatin janjiku. Kamu juga udah tahu sendiri kan apa yang terjadi. Aku mau ambil anakku. Jangan. Dunia kalian berbeda. Biarkan anakmu dirawat sama mereka. Mereka akan merawat anakmu seperti anaknya sendiri. Saya mencintai Cantik. Dan saya menyayangi Cantik. Saya berjanji. Saya akan menyayanginya dan mendewasakan dia sampai benar-benar dia dewasa. Seperti anak saya sendiri. Iya, kalau emang kamu ibu dari anak ini, kamu pasti pengen dia hidup bahagia kan? Biarkan Cantik hidup bersama Naomi dan Darwin. Lama-lama dia akan mengerti siapa ibunya yang sesungguhnya. Jaga anakku baik-baik. Aku akan ikhlaskan dia untuk kalian. Saya ikut lega setelah yakin Cantik selamat. Terus Roy meminta Naomi dan suaminya untuk menziarahi makam ibu kandung anak itu dan mendoakan agar arwahnya tenang. Setelah itu, keluarga Naomi bisa hidup tenang dan bahagia seperti sebelumnya. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar makhluk gaib tidak akan mengganggu kita.